Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Afdal Indra Maulana dengan NIM 2024-01011 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2024 Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web, yaitu sebuah aplikasi berbasis website dengan judul Chromebook, Sistem Peminjaman Ruang Kegiatan Organisasi Kampus berbasis website. Lalu, website ini dibangun menggunakan framework backend PHP native. Untuk database saya menggunakan MySQL, lalu frontend saya menggunakan HTML dan juga framework dari Bootstrap serta Admin LTE. Dan juga saya menggunakan FPDF untuk menghasilkan laporan dalam bentuk PDF. Terkait latar belakang saya membuat website ini adalah karena proses peminjaman ruangan, khususnya di Istiqomah Darso ini masih sering kali dilakukan secara manual. Dalam artian, mahasiswa harus mendatangi pihak administrasi atau PAU sehingga bertanya apakah ruangan tersedia atau tidak. Lalu hal ini menyebabkan proses menjadi kurang efisien dan juga berpotensi terjadinya bentrok penggunaan ruangan. Maka dari itu, saya membuat aplikasi berbasis website bernama Chromebook ini yang bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan pengajuan pinjaman ruangan secara online dan juga memudahkan admin untuk mengelola data ruangan, memverifikasi pengajuan, serta mencetak laporan. Untuk terkait database sendiri, di sini ada 3 entitas yang saling berhubungan. Yang pertama adalah entitas user, di mana entitas user ini berfungsi sebagai penyimpanan data seluruh pengguna sistem, baik administrator maupun mahasiswa. Lalu atribut yang dimiliki dalam entitas user ini adalah ID user sebagai primary key, kemudian ada nama, NIM, program studi, email, nomor HP, password, role, dan juga waktu pembuatan akun ini. Lalu untuk kolom role ini adalah membedakan hak akses antara admin dan juga mahasiswa. Lalu yang kedua adalah entitas room, di mana entitas room ini menyimpan seluruh informasi mengenai ruangan yang dapat dipinjam. Untuk tabel ini memiliki primary key yaitu ID room, kemudian atribut nama ruangan, lokasi, kapasitas, fasilitas, dan juga status ketersediaan ruangan. Lalu yang ketiga adalah entitas booking. Untuk entitas booking ini adalah tabel yang berfungsi untuk mencatat seluruh aktivitas peminjaman ruangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk tabel ini terdapat primary key yaitu ID booking, kemudian terdapat juga 2 orange key yaitu ID user dan juga ID room yang digunakan untuk menghubungkan data pengguna dan data ruangan. Selanjutnya, untuk demonstrasi website, di sini adalah berupa tampilan landing page dari Chromebook. Dari sini juga mahasiswa bisa masuk ketika sudah punya akun dan juga harus daftar ketika belum punya akun. Jadi saya akan mendemonstrasikan dari daftar ketika teman-teman belum punya akun. Ketika registrasi berhasil, nanti akan diarahkan ke halaman login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari sebagai POV mahasiswa, di mana mahasiswa bisa melihat dashboard, data dari untuk booking ruangan atau peminjaman ruangan, lalu ada riwayat booking dan juga bisa edit profile. Di sini untuk halaman dashboard sendiri bisa menuju ke untuk ajukan peminjaman dan juga ada riwayat peminjamannya. Dan di sini juga di bawah itu ada statistik terkait peminjaman yang dilakukan oleh mahasiswa. Di sini contoh kita meminjam ruang 201. Contoh kita meminjam dari jam 12 sampai jam 1.
Di sini ketika mahasiswa sudah mengisi seluruh halaman untuk pengajuan, mahasiswa bisa langsung untuk ajukan peminjaman, dan peminjaman itu berhasil dikirim dan nanti akan dikelola di tampilan admin. Nah, ini untuk detail dari peminjaman yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu di sini status pending karena belum dikelola oleh admin. Ketika nanti sudah dikelola admin itu ada disetujui maupun ditolak dengan alasan terkait. Nah, ini adalah tampilan admin. Admin di sini bisa melihat dari halaman dashboard, itu ada total keuangan yang sudah dikelola admin, bisa mengetahui jumlah mahasiswa yang mendaftar dalam website ini, lalu total pengajuan, dan ada beberapa yang belum direspon oleh admin atau masih pending statusnya, dan juga ada yang sudah disetujui maupun ditolak. Nah, di sini admin juga bisa melihat 5 pengajuan terbaru, contohnya ketika dari mahasiswa melakukan peminjaman. Dan di admin juga ada grafik pengajuan yang dilakukan oleh mahasiswa. Terus selain itu juga ada data ruangan. Admin bisa menambahkan ruangan atau dalam konteks pembelajaran web ini adalah CRUD. Nanti admin bisa melakukan, setelah ini saya akan demonstrasikan. Lalu untuk pengajuan sendiri ini adalah ketika admin merespon dari mahasiswa meminjam ruangan terkait. Ini laporan bisa dari tanggal beberapa hingga tanggal akhir kita bisa melihat sebagai admin, dan nanti juga bisa dicetak dalam PDF yang sudah dibuat dalam laporan PDF. Ini contoh ketika kita approve yang dipinjam, ketika sudah di approve, nanti di sini akan muncul disetujui kapan. Lalu di mahasiswa nanti juga sudah berubah approve, sehingga mahasiswa bisa melihat ini sudah disetujui kapan, dan juga bisa di download dalam wiki PDF yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu jika dari admin menolak, itu pun ada beberapa alasan terkait, contohnya ketika admin ingin menolak, ini admin bisa memilih beberapa keterangan, misal contoh ketika ruangan sedang maintenance atau ruangan sedang melakukan kegiatan fakultas, atau pengajuan belum lengkap, dan juga mungkin jadwal bentrok atau lain-lain, misal ruangan sedang tidak bisa karena beberapa hal. Admin juga bisa memberikan keterangan di sini. Lalu nanti di halaman mahasiswa itu sudah berubah, statusnya adalah reject. Lalu untuk proses CRUD untuk di website sebagai admin ini, contoh kita tambahkan ruangan. Ini otomatis tersimpan. Dan di sini juga kita bisa mengedit dari data ruangan yang sudah kita tambahkan. Contoh kita mengedit nama ruangan atau kita buat menjadi maintenance. Nah, ini juga sudah terubah. Lalu admin juga bisa menghapus data ruangan yang misal tidak terpakai atau mungkin dalam suatu kampus itu sudah tidak digunakan. Lalu di sini ada satu fitur juga yang menarik, bahwa saya membuat ketika ada salah satu mahasiswa atau user lain booking di waktu yang sama, maka dari sistem otomatis akan menolak dan akan merekomendasikan bisa untuk melakukan peminjaman di jam berapa sampai jam berapa. Contohnya tadi kita sudah meminjam di jam 12 sampai jam 1.
sehingga sini kita coba meminjam kembali di jam 12 sampai jam 1 di keterangan jam yang sama, sehingga otomatis dari sistem akan merekomendasikan bisa dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, di sini kita contoh mengisi waktu yang sama. Nah, di sini adalah tampilan ketika sistem merekomendasikan bahwa ruangan sudah dipinjam pada rentang waktu jam 12 sampai jam 1, maka sistem akan merekomendasikan setelah jam 1. Kenapa? Karena tadi juga untuk testing saya meminjam di range waktu jam 11 sampai jam 12, maka dari sistem menyarankan setelah pukul jam 1. Dan di sini juga ada beberapa fitur tambahan seperti edit profile, baik ya mahasiswa dan juga admin. Itu mungkin ini adalah website yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web. Untuk deklarasi AI sendiri saya membangun ini bersama dengan AI LLM atau Large Language Model, yaitu ChatGPT dalam proses pembuatan website ini. Dan juga secara konsep fitur saya membangun secara ide saya, lalu saya juga bersama dengan AI terkait pembangunan dari website untuk front end begitu. Sekian dari saya, terima kasih.